bangga sekali bisa menyambut Bapak dan Ibu sekalian dalam acara seminar hari ini yang temanya akan fokus kepada dua hal. Pertama adalah policy dan yang kedua adalah prosedur. Di mana bagian policy kita akan melihat bagaimana situasi terkini, perubahan-perubahan yang ada dan dampaknya terhadap rumah sakit kita. Berapa masa jeda yang diperbolehkan, apa hal-hal yang harus dipersiapkan, dan lain-lain. Kemudian pada segmen yang kedua, itu akan dipaparkan dan disampaikan itu mengenai prosedur untuk melakukan akreditasi yang baru sesuai dengan ekosistem yang baru di mana saat ini sudah ada 6 dan salah satunya adalah Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia atau LARSI. Kita tanpa berpanjang-panjang, jadi kita lihat saat ini profil yang pasti cocok sekali untuk kita mendapatkan kebermanfaatannya. Silakan Bu Titi agar dibantu dibuka profilnya dan kemudian kita akan bisa bacakan. Ya. Nah, yang pertama ini sebentar lagi ulang tahun ya, namanya Mas Muzairi. Atau tepatnya Dr. Ahmad Muzairi, Magister Kesehatan. 7 Maret, berarti sebentar lagi bisa minta traktiran ya dok. Tinggal seminggu lagi. Pendidikan beliau S1 kedokteran, kemudian S2 Administrasi Rumah Sakit, dan pekerjaan sebagai Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Wonosobo. Pada saat yang sama, beliau juga mempunyai aktivitas yang lain sebagai anggota Majelis MPKU PWM Jateng dan asesor Rumah Sakit Syariah DSN MUI, dan juga sebagai tim inti di LARSI. Beliau akan menyampaikan hal-hal yang ada kaitannya karena memang passion dan penelitian beliau banyak fokus di bidang policy, undang-undang, dan hal-hal yang lainnya. Sehingga kita harapkan kita bisa menyerap nih apa yang beliau tangkap selama bertahun-tahun dan tren yang terkini dan dampaknya terhadap rumah sakit kita. Kemudian yang kedua, silakan Mbak Titi. Nah, setelah kita melihat dari aspek policy, kita akan masuk ke aspek prosedur. Bagaimana nih agar rumah sakit kita bisa menjalani proses akreditasi di ekosistem yang baru ini dengan baik, merencanakannya, menjalankannya, dan mengakhirinya dengan baik. Ini disiapkan Dr. Galih Endradita, Mars, dan beliau S1 dan S2-nya di Airlangga di Surabaya. Beliau juga seorang direktur dan juga konsultan dan juga mempunyai banyak job seabrek-abrek Dewan Pengawas selain tentunya seorang ayah dan suami ya. Ada hal yang khusus tentang beliau, beliau suka sekali menulis dan ada blognya. Monggo Dr. Galih bisa ditulis di chat sehingga bisa diikuti. Saya suka sekali karena bulan Januari dan Februari ini sudah ada sekitar 15 atau 16 buah pemikiran beliau yang dituliskan dan menurut saya menyenangkan gitu karena dituliskannya dengan ringkas dan kemudian dituliskannya juga secara kontemporer. Beliau juga sebagai ketua divisi SDM, pelatihan dan penelitian dari LARSI. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak berpanjang-panjang, mari kita dengarkan. Jadi modelnya adalah presentasi sekitar 10-15 menit dari tiap sesi. Dan selama mengikuti, Bapak dan Ibu boleh mulai, takut lupa nanti kalau pertanyaannya lama-lama disimpan, dituliskan di chat apabila ada pertanyaan, dan nanti akan kita bahas pada sesi setelah itu, atau bisa nanti lebih cepat lagi, misalnya nanti pada bagian policy sudah selesai, dan kemudian pada bagian prosedur sedang presentasi, tentu narasumber yang pertama itu bisa menjawab juga di chat sehingga teman-teman juga bisa menikmatinya. Kemudian pada akhir apabila waktu masih ada, kita akan mengeluarkan pertanyaan yang sifatnya boleh disampaikan secara langsung sebelum nanti kita tutup jam 11 tepat. Mari kita awali acara ini dengan sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, mari kita sambut narasumber pertama yang akan bicara mengenai masalah policy. Silakan dok. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Larsi. Salam Larsi. Kayak gini ya, Dok? Ya. Salam Larsi. Ya. Bang Jack, terima kasih banyak kesempatannya. Monggo, Dok. Ya. 10 menit saya ingin menyampaikan update terkini kebijakan mutu dan akreditasi rumah sakit bagi seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami bersama bahwa dalam RPJPM 2021-2024, Kemenkes mendorong 6 pilar transformasi kesehatan. Ada pilar yang kita bahas pagi ini adalah pilar kedua, yaitu transformasi layanan rujukan. Yang inti dari transformasi ini adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan sekunder serta layanan tersier. Karena itu di dalamnya ada sistem akreditasi. Kita tahu dari berbagai media bahwa tahun 2001 ini hingar-bingar tentang transformasi penyelenggaraan akreditasi. Yang pertama, Kemenkes mendorong pembentukan Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi atau LIPA. Kemudian, Kemenkes juga melakukan pembinaan dan pengawasan LIPA tadi. Setelah itu, Kemenkes sudah menetapkan standar akreditasi. Di situ pula ada pemisahan kewenangan Bapak Ibu sekalian antara penyelenggaraan survei dengan pendidikan dan pelatihan. Sudah ada ketetapan juknisnya, penetapan badan hukum, penyelenggara akreditasi, pelatihan surveyor, dan seterusnya. Kemudian sudah diatur pula bagaimana pengaturan pra, kemudian durante, sampai pasca surveinya. Bapak Ibu, survei akreditasi di era kali ini lebih mengedepankan penyelenggaraan surveinya dengan pemanfaatan teknologi. Kalau sebelumnya survei hanya luring saja, maka pada pelaksanaan survei akreditasi ke depan dengan metode hybrid, luring dan daring secara bersama. Kemudian Kemenkes juga sudah mengatur biaya penyelenggaraan survei untuk rasa keadilan bagi bersama. Bapak Ibu sekalian, alur penyelenggaraan akreditasi rumah sakit ini nanti yang akan disampaikan oleh Dr. Galih yang akan menyampaikan prosedur dan seterusnya. Tapi in prinsip sederhananya adalah alur penyelenggaraan akreditasi dimulai dari rumah sakit mengajukan akreditasi ke lembaga. Lembaganya tentu sekarang sudah jadi 6, bukan lagi 1 lembaga. Kemudian lembaga memeriksa persyaratan untuk akreditasi dan penentuan jadwal akreditasinya. Setelah sepakat, maka tahapan ketiga adalah tahapan proses akreditasinya sendiri, yaitu secara online dan secara offline. Kemudian lembaga melaporkan hasil akreditasi dan rekomendasi kepada Kemenkes. Setelah dianalisa, diverifikasi, divalidasi oleh Kemenkes, maka diterbitkan penandatanganan akreditasi bersama antara Kemenkes dengan lembaga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sertifikat diserahkan kepada rumah sakit dan ditembuskan kepada dinas kesehatan setempat. Setelah itu, Bapak Ibu, proses pasca akreditasinya, kalau sebelumnya itu ada program PPS yang dilakukan oleh satu lembaga,
saat ini pasca akreditasi akan lebih banyak stakeholder yang terlibat di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan penyelenggaraan akreditasi rumah sakit. Metode surveinya kalau yang sebelumnya adalah hanya luring, ke depan hybrid. Stakeholder yang terlibat, kalau sebelumnya hanya rumah sakit dan lembaga akreditasi, sekarang stakeholdernya bertambah. Selain rumah sakit, lembaga akreditasi, di situ pula ada Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Sehingga pasca akreditasinya, seperti yang disampaikan di slide sebelumnya, Dinas Kesehatan punya peran penting untuk melakukan monitoring atas status akreditasi sebuah rumah sakit. Tentang penetapan standar, kalau sebelumnya kita kenal dengan standar SNAR, standar sebelumnya juga ada standar 2007, standar 2012, kemudian SNAR 1.0 dan SNAR 1.1 dari lembaga akreditasi. Sekarang seluruh standar ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Begitupun yang saya sampaikan tadi bahwa penetapan biaya akreditasi kalau sebelumnya ditentukan oleh lembaga akreditasi, sekarang ada kebersamaan dengan Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu, sudah kita pahami bersama bahwa sudah ada 6 lembaga independen penyelenggara akreditasi LIPA. Yang pertama adalah KARS sesuai dengan KMK 406 tahun 2020 dan ada tambahan 5 lembaga baru sesuai dengan KMK 6604 tahun 2021. Di antaranya adalah Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia, yaitu LARSI, yang sekarang kita ikutin bersama ini. Tentu selain lembaga ini masih ada pula lembaga akreditasi internasional seperti JCI dan AJAS. Bapak Ibu, standar akreditasi sudah dikeluarkan oleh Kemenkes. Dari sisi jumlah bab tidak banyak perubahan Bapak Ibu. Hanya sedikit ada perubahan nama. Jadi tetap menggunakan kelompok standar manajemen, kelompok standar pelayanan yang berorientasi pasien, masing-masing ada 7 bab, jadi 2 ini sudah 14 bab. Ditambah 2 bab, yang bab satunya adalah sasaran keselamatan pasien atau SKP, dan bab berikutnya adalah program nasional. Jadi ini enggak ada terlalu banyak perubahan dari yang sebelumnya. Tetapi yang banyak berubah adalah ketika sebelumnya dari lembaga akreditasi yang sebelumnya, kalau GCI standarnya ada 311 dengan 1277 elemen penilaian. Di SNAR lebih banyak lagi. Standar dan substandarnya sebanyak 388 dengan 1353 elemen penilaian. Kemudian standar Kemenkes yang mau kita lakukan bersama ini sudah diringkas sedemikian rupa menjadi 199 standar dengan 739 elemen penilaian. Bapak Ibu, yang perlu kita sadari bahwa walaupun hanya 199 standar dan substandar serta 739 elemen penilaian, insya Allah akreditasi ini tidak atau sama sekali tidak menurunkan kualitas dibanding dengan yang sebelumnya. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ini yang paling akhir yang baru saja kita dapatkan bersama, yaitu terbitnya surat edaran dari Menkes nomor 133 tahun 2022 yang menggantikan surat edaran terdahulu, surat edaran Menkes nomor 455 tahun 2020. Nah,
keluarnya surat edaran Menkes 455/2020 itu tentang perizinan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan penetapan rumah sakit pendidikan pada masa pandemi coronavirus DC. Sudah diatur semua di situ bahwa tentang perizinan atau perpanjangan izin atau akreditasi baru ataupun perpanjangan akreditasi, semuanya bisa dilakukan penundaan maksimal 1 tahun setelah bencana pandemi COVID dinyatakan selesai oleh pemerintah. Itu intinya dari 455/2020. Akan tetapi ketika selama 2 tahun kita sudah berpengalaman melayani bencana ini, maka sejak tahun 2021 terus menerus dibahas dan akhirnya keluarlah Surat Edaran Menkes 133/2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha bidang pelayanan kesehatan dan akreditasi fasilitas kesehatan. Saya tidak akan membacakan semuanya, saya cuma mau mencuplik 1-2 halaman dari surat edaran tersebut. Bapak Ibu mungkin nanti bisa dilihat di halaman 5. Poin 2 tentang akreditasi pelayanan kesehatan. Yang pertama bahwa kegiatan persiapan dan survei akreditasi untuk pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara daring dan atau luring dengan memperhatikan zona risiko COVID-19 di provinsi, kabupaten, kota, dan penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, yang B, rumah sakit yang sertifikat akreditasinya dinyatakan masih tetap berlaku dan atau telah memiliki pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu. Ini berdasarkan surat edaran 455 tahun 2020 tentang perizinan dan akreditasi fasilitas kesehatan, harus segera melakukan persiapan dan survei akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan berakhirnya jangka waktu berlaku sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit. Nah, jadi dari sini ini yang menjadi pokok dari update terkini ini, bahwa kalau sebelumnya kita masih menunggu-nunggu kapan pemerintah akan mengakhiri bencana alam, bencana non-alam masa pandemi ini. Baru kemudian dihitung 1 tahun setelah pemerintah mengakhiri. Akan tetapi, karena situasi dan kondisi yang selalu berubah, Kemenkes merubah surat edarannya bahwa mulai saat ini sudah layak bagi kita untuk melakukan persiapan dan survei akreditasi. Bapak Ibu, di halaman yang sama, yang poin keempat saya sampaikan, sertifikat akreditasi dan pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu rumah sakit, yang ini yang masih berdasarkan SE yang lama, masih tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak surat edaran ini ditetapkan. Ini Bapak Ibu update terkininya, sehingga saya bisa menyampaikan sebuah kesimpulan bahwa transformasi akreditasi merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Tujuannya adalah yang pertama, meningkatkan mutu penyelenggaraan akreditasi dengan berbagai tadi, dari yang 1 lembaga menjadi 6 lembaga, kemudian dari EP yang super banyak kemudian diringkas menjadi EP yang lebih sederhana. Semuanya adalah bagaimana kita bersama-sama meningkatkan mutu penyelenggaraan akreditasi. Kemudian tentu pemerintah punya harapan meningkatkan cakupan coverage rumah sakit yang terakreditasi dengan target selama
2021 sampai 2024 100% rumah sakit sudah terakreditasi. Kemudian mengoptimalkan peran stakeholder dalam penyelenggaraan akreditasi. Kalau sebelumnya Dinas Kesehatan maupun Kemenkes tidak terlalu banyak berperan dalam akreditasi ini, mulai tahun 2021 ini mereka yang memiliki peran yang cukup potensial di arena akreditasi ini. Kemudian penetapan standarnya oleh Kementerian Kesehatan bertujuan adalah mengurangi kemungkinan terjadinya variasi antar lembaga. Sudah sangat kita maklumi. Kemudian yang bisa berbeda antar lembaga itu bukan standar dan EP-nya, tetapi instrumen penilaiannya, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Dr. Galih. Maka Bapak Ibu sekalian, merujuk pada SE Menkes, Surat Edaran Menkes yang terbaru nomor 133 tahun 2022 yang baru ditandatangani 11 Februari kemarin, insya Allah masih ada kesempatan maksimal 1 tahun ke depan bagi rumah sakit mempersiapkan akreditasinya. Tetapi seperti Bang Jack tadi katakan, sesungguhnya kita mempersiapkan akreditasi ini lebih cepat, lebih baik. Karena mengingat saking banyaknya rumah sakit yang antri untuk menyelesaikan akreditasi akibat atau dampak dari 2 tahun kita tidak melayani atau tidak menjalankan akreditasi sebagaimana mestinya. Itu aja teman-teman semua, mudah-mudahan manfaat. Kita nanti akan lebih dalam lagi dalam agenda tanya jawabnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber pertama. Jadi cukup jelas ya Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kawan-kawan. Ada SE yang terakhir yang menyatakan ada waktu 1 tahun. Tadi di kolom chat ada pertanyaan, rumah sakit kami habis bulan Juni. Jadi bagaimana? Ya berarti sampai bulan Juni tahun 2023. Nah, tahun 2022 bisa dipakai untuk konsolidasi. Dan LARSI sebagai salah satu lembaga yang sudah terakreditasi tentu siap. Salah satu kelebihannya adalah lebih dari 500 surveyor yang tersebar di seluruh Indonesia dan siap mendampingi. Saya mendapat informasi bahwa saat ini sudah ada 11 ya yang mendaftarkan posisi per kemarin, maaf tambah 2 lagi, jadi 13 yang sudah sign up ya untuk minta pendampingan dari LARSI. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada narasumber kedua, yaitu Mas Dr. Galih Endradita, untuk melanjutkan lebih detail mengenai apa-apa proses akreditasi yang harus disiapkan oleh rumah sakit. Setelah tadi kita mendengarkan legal framework-nya dan kebijakannya oleh Mas narasumber yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Mas Galih, monggo. Terima kasih, Dr. Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini bisa bergabung kembali di kegiatan silaturahmi dan diskusi kita tentang hal-hal yang perlu kita persiapkan berkaitan dengan akreditasi rumah sakit. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus LARSI yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati sejawat semua, rekan-rekan dari rumah sakit yang telah bergabung. Salam LARSI untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang proses akreditasi rumah sakit di Indonesia. Jadi proses akreditasi rumah sakit itu adalah proses yang sama yang akan dilalui oleh Bapak Ibu sekalian, para manajer di rumah sakit, para direktur di rumah sakit, dimanapun lembaga akreditasinya. Jadi ketentuan tentang proses ini bukan ketentuan yang hanya ada di LARSI, bukan, tetapi ketentuan ini adalah ketentuan yang ada di semua lembaga akreditasi. Jadi saya izin perkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Jack. Nama saya Galih Endradita, domisilinya di Mojokerto.
Jadi Zoom-nya ini tidak di Jakarta, tapi memang di kota kami. Kalau sehari-hari saya ada di divisi SDM, Diklat dan Penelitian, itu di Larsi. Kalau di tempat yang lain, saya juga ada di Makersi juga, kemudian di Pengurus Besar IDI dan beberapa organisasi yang lain termasuk di Kesindo. Jadi pemerintah itu misalnya kalau bicara tentang instrumen akreditasi, yang itu ketentuannya adalah Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan, itu sampai saat ini belum keluar Permenkesnya. Hanya saja hal-hal yang diatur di Permenkes itu, yaitu standar akreditasi, elemen penilaian itu sudah ada pada 2 pedoman yang sudah diberikan pada lembaga akreditasi. Jadi lembaga akreditasi itu diberikan 2 pedoman, yaitu pedoman tentang pelatihan pendampingan akreditasi. Yang kedua itu adalah pelatihan surveyor penilai akreditasi. Jadi 2 pedoman ini sudah ada di semua lembaga akreditasi untuk kemudian dilakukan pelatihan surveyornya. Nah, di dalam pedoman-pedoman itu mengatur detail tentang bagaimana sih proses akreditasi. Jadi kalau kita bicara ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatannya itu tidak akan jauh berbeda dari 2 pedoman yang sudah diberikan ke lembaga akreditasi untuk melakukan proses persiapan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Dr. Muzairi, bahwasanya ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwasanya proses akreditasi akan dimulai. Jadi walaupun pandemi COVID-19 itu masih belum dicabut, proses akreditasi itu dimulai dengan penyesuaian proses penilaiannya, yaitu bisa menggunakan hybrid, jadi bisa daring, bisa luring, tergantung situasi dan kondisi kabupaten kota tempat rumah sakit itu berada. Nah, sebelum mengajukan proses akreditasi, rumah sakit itu perlu diassess dulu kelayakannya. Jadi apakah rumah sakit itu sudah siap ya atau layak untuk kemudian dilakukan akreditasi. Jadi ada beberapa kelayakan itu yang akan dinilai. Yang pertama, rumah sakit berlokasi di wilayah Indonesia. Jadi instrumen akreditasi Peraturan Menteri Kesehatan itu sifatnya itu adalah berlaku nasional, tidak berlaku internasional. Jadi hanya berlaku pada wilayah di Indonesia. Nah itu biasanya itu rumah sakit nanti diminta untuk kemudian menyertakan alamat rumah sakitnya. Kemudian yang kedua, rumah sakit itu dapat berupa rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Jadi kalau rumah sakit umum itu klasifikasinya A sampai dengan B kan gitu. Kalau rumah sakit khusus klasifikasinya adalah rumah sakit A sampai dengan D begitu. Kemudian berlaku pada seluruh rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah atau kita sebut dengan rumah sakit publik ya, atau biasanya kita sebut dengan RSUD. RSUD itu adalah rumah sakit yang dimiliki pemerintah. Yang kedua adalah dimiliki oleh swasta, baik itu badan hukumnya adalah perseroan atau badan hukumnya adalah yayasan. Kemudian yang keempat, rumah sakit memiliki izin yang masih berlaku. Jadi rumah sakit akan dicek izin operasionalnya begitu, karena akreditasi rumah sakit adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dari perizinan rumah sakit. Jadi ketentuan akreditasi rumah sakit adalah sebenarnya rutinitas yang dijelaskan itu mulai dari Permenkes 56 2014, kemudian ada Permenkes 30 Permenkes 3 tahun 2020 sampai dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 itu dijelaskan kewajiban atau rutinitas bagi rumah sakit untuk melakukan akreditasi. Aturan yang di atasnya adalah Undang-Undang Rumah Sakit juga menjelaskan hal yang sama. Kemudian yang kelima, direktur rumah sakit itu adalah tenaga medis, jadi dokter dan dokter gigi. Gitu. Kemudian rumah sakit itu beroperasi secara penuh. Jadi sifatnya rumah sakit itu karena izinnya masih berlaku, maka rumah sakit itu beroperasi secara penuh. Jadi 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Kemudian persyaratan berikutnya, kelayakan berikutnya adalah rumah sakit yang mempunyai izin IPAL.
atau IPLC, izin pembuangan limbah cair yang masih berlaku. Bila rumah sakit memiliki insenerator, harus mempunyai izin yang masih berlaku. Jadi bila mempunyai insenerator, karena insenerator sendiri itu sebenarnya tidak diwajibkan. Jadi dalam pedoman teknisnya, rumah sakit kelas D atau kelas C, insenerator itu sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Kemudian rumah sakit mempunyai TPS D3 dengan izin yang masih berlaku. Kemudian semua tenaga medis dan pemberi asuhan di rumah sakit telah mempunyai STR dan SIP. Dan yang terakhir adalah rumah sakit melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan mutu asuhan dan keselamatan pasien. Jadi ini adalah kelayakan untuk kemudian dilakukan akreditasi. Setelah rumah sakit dinyatakan layak akreditasi, rumah sakit mesti memenuhi 9 ketentuan persyaratan akreditasi. Jadi yang pertama itu adalah memenuhi persyaratan informasi dan data. Jadi lembaga akreditasi itu nanti akan memberikan semacam checklist yang harus diajukan sebagai aplikasi awal untuk survei. Checklist itu berlaku sama bagi 6 lembaga akreditasi. Persyaratan yang kedua adalah memasukkan informasi yang akurat dan tidak palsu. Jadi informasi-informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang secara jujur ada di rumah sakit. Bila kemudian ada perubahan, itu masuk yang ketiga, perubahan dari profil rumah sakit secepatnya kemudian diupdate sebelum kemudian pelaksanaan akreditasi dilakukan. Yang keempat itu adalah mengizinkan dan memberikan akses monitoring kepatuhan standar dan melakukan evaluasi mutu dan keselamatan pasien. Jadi rumah sakit memberikan akses untuk surveyor dan lembaga akreditasi untuk melakukan proses monitoring evaluasi kepatuhan standar akreditasi dengan jadwal ataupun tanpa terjadwal, atau istilahnya itu adalah tidak, yang nanti ketentuan detailnya akan kami sampaikan di slide-slide berikutnya. Kemudian yang kelima itu menyerahkan data dan hasil monitoring dari Kementerian Kesehatan atau laporan yang rumah sakit biasanya itu berikan setiap akhir tahun itu kepada Kementerian Kesehatan, itu nanti perlu disajikan kalau itu untuk rumah sakit umum pusat. Kalau untuk rumah sakit umum daerah itu adalah laporan yang diberikan kepada Dinas Kesehatan. Yang keenam itu adalah bersedia dilaksanakan evaluasi pada semua fase proses akreditasi, kemudian bersedia bergabung pada sistem penilaian perkembangan mutu dengan memberikan hasil pengukuran indikator mutu. Jadi setiap rumah sakit itu mempunyai kewajiban itu untuk melaporkan kegiatan mutunya melalui sistem informasi mutu. Akreditasi yang tepat, program dan pelayanan sesuai dengan tingkatan status akreditasi, dan menyelenggarakan pelayanan pasien dalam lingkungan yang tidak memiliki resiko atau mengancam keselamatan. Nah, ada beberapa implikasi kalau misalkan persyaratan akreditasi rumah sakit tidak dipatuhi. Jadi kalau yang pertama itu bisa beresiko gagal akreditasi atau penetapan akreditasinya tertunda. Yang kedua, jika lembaga akreditasi itu meyakini bahwasanya data dan informasi yang diberikan tidak akurat, maka dianggap beresiko gagal akreditasi. Jadi ada definisi gagal akreditasi. Jadi kalau gagal akreditasi itu artinya harus melakukan akreditasi karena akreditasinya dianggap tidak berhasil. Kemudian yang ketiga itu adalah bila tidak menyampaikan perubahan profil rumah sakit dapat berakibat tidak dilaksanakan survei akreditasi atau gagal akreditasi, atau kemudian dilaksanakan survei terfokus dalam waktu yang berbeda. Kemudian yang keempat, lembaga akreditasi akan menarik status akreditasi rumah sakit pada rumah sakit yang menolak atau membatasi akses terhadap surveyor lembaga akreditasi. Kemudian ada ketidakpatuhan pada persyaratan akreditasi yang kelima, itu dapat berakibat dilaksanakan survei terfokus. Bila tidak patuh pada ketentuan yang keenam, itu akan dilakukan remedial. Atau bisa dilakukan juga survei terfokus yang bisa jadi nanti dapat berakibat pada kegagalan akreditasi. Nah, ada beberapa proses nanti yang akan dilakukan oleh rumah sakit sampai dengan nanti proses akreditasi. Proses yang pertama itu seperti biasa. Jadi bila mana akan dilakukan akreditasi, rumah sakit itu mengajukan permohonan
survei akreditasi. Atau bagi rumah sakit yang sebelumnya sudah terakreditasi, mereka akan melakukan reakreditasi. Dapat melalui lembaga independen yang sudah mempunyai izin dengan mengirimkan data sesuai dengan checklist menggunakan email. Setelah itu nanti lembaga independen akreditasi rumah sakit itu akan melakukan evaluasi. Jadi apakah memang sudah memenuhi kelayakan umum akreditasi. Kemudian yang kedua, apakah sudah memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit. Apabila nanti ditemukan misalkan ada berkas yang kurang atau tidak layak, nanti lembaga akreditasi itu memberikan feedback kepada rumah sakit. Jadi memberikan informasi kepada rumah sakit. Apa-apa saja itu yang mesti harus disiapkan. Jadi akan istilahnya itu akan semacam di coaching begitu, akan ditunjukkan ketidaklayakannya di sini dan apa yang harus dilakukan. Jadi feedbacknya itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan, lembaga akreditasi memberitahukan jadwal survei kepada rumah sakit dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian yang keempat, lembaga akreditasi kemudian memilih dan menetapkan surveyor sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Karena klasifikasi rumah sakit itu menentukan jumlah dan jenis surveyor nanti yang akan ditugaskan. Kemudian setelah itu nanti rumah sakit melakukan kontrak komitmen. Jadi ada beberapa kontrak komitmen itu nanti yang distandarisir harus diisi oleh rumah sakit. Setelah kontrak dan komitmennya sudah ditandatangani semua, maka lembaga independen akreditasi rumah sakit mengirimkan nama-nama surveyornya. Nah, pada saat pengiriman nama-nama surveyor, rumah sakit itu bisa memberikan feedback bila tidak berkenan atas surveyor yang ditugaskan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, lembaga akreditasi rumah sakit akan memberitahu jadwal kedatangan surveyor, mengatur jadwal acara, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya itu adalah menjelaskan kepada rumah sakit dokumen-dokumen apa yang mesti harus disiapkan kepada surveyor. Nah, tentang tata cara pengajuan akreditasi, ya. Yang pertama itu pelaksanaan akreditasi itu berdasarkan permohonan dari rumah sakit. Jadi lembaga akreditasi, misalkan kami di LARSI itu tidak akan melakukan survei akreditasi bila Bapak dan Ibu sekalian dari rumah sakit tidak mengajukan permohonan. Jadi berbasis permohonan. Kemudian bagi rumah sakit yang pertama kali mengajukan akreditasi rumah sakit, pengajuannya itu, permohonannya itu paling lambat 1 bulan sebelum tanggal pelaksanaan survei akreditasi. Jadi walaupun pengajuannya itu adalah diizinkan 1 bulan, kami mohon berkenan Bapak dan Ibu semua di rumah sakit itu jangan mengajukan 1 bulan, karena akan kesulitan, juga akan kesulitan dalam hal pengaturan jadwal. Karena kalau kita lihat skema pemunduran, ya, penundaan akreditasi itu membuat seluruh rumah sakit di Indonesia itu adalah pada kondisi yang sama semua, yaitu kondisinya di mana sertifikat akreditasinya sudah habis. Pada tahun ini sudah habis semua. Jadi semua itu akan kemudian rumah sakit itu disebut dengan tanda kutip itu kan berebut jadwal begitu. Jadi kalau makin lama pengajuannya, itu makin mudah untuk kemudian jadwal itu sesuai dengan rencana dan usulan dari rumah sakit. Kemudian rumah sakit yang sudah dilakukan survei akreditasi nanti ya akan selalu menerima notifikasi dari lembaga independen akreditasi. Jadi bila sertifikat akreditasinya mau habis itu diberitahu 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, dan 1 bulan sebelumnya sebelum masa berlaku sertifikatnya. Jadi berikut ini adalah beberapa checklist dalam permohonan survei akreditasi yang mesti dilengkapi. Yang pertama, aplikasi survei itu ditandatangani oleh direktur. Yang kedua, melampirkan izin operasional yang masih berlaku. Yang ketiga itu melampirkan ijazah dari direktur, ijazah S1-nya, jadi ijazah dokter atau dokter giginya. Terus yang keempat itu adalah beberapa surat pernyataan dari direktur. Ada beberapa surat pernyataan direktur yang dibuat
surat pernyataan yang pertama itu menyetujui untuk dilakukan survei akreditasi. Yang kedua, surat pernyataan yang kedua tidak meninggalkan rumah sakit selama proses survei akreditasi berlangsung. Yang ketiga, memberikan akses kepada rumah sakit, itu pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang keempat itu menyatakan bahwasanya semua dokter di rumah sakit mempunyai FTR dan SIP yang masih berlaku. Pernyataan yang kelima itu menyatakan bahwasanya perizinan rumah sakit itu masih berlaku. Kemudian yang keenam itu menyatakan bahwasanya seluruh pembelian obat, vaksin, dan seterusnya itu adalah melalui jalur resmi yang mempunyai kewenangan. Dan yang terakhir itu akan memberikan video dan foto-foto berdasarkan fakta. Bila ditemukan ada hal yang tidak sesuai, maka rumah sakit itu beresiko untuk tidak diakreditasi. Jadi kesediaan untuk memberikan video dan fakta dan foto-foto sesuai dengan hal-hal yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kelima, rumah sakit mesti membuat daftar tenaga medis. Jadi nama-nama dokternya, kemudian STR-nya, kemudian masa berlaku SIP-nya, kan gitu. Keenam, membuat semacam daftar perizinan rumah sakit. Jadi ditulis, misalkan izin rumah sakit itu adalah izin genset. Izinnya nomor berapa, masa berlakunya habis kapan. Kemudian misalkan yang kedua itu adalah izin penggunaan lift, seperti itu. Izinnya itu masa berlakunya sampai kapan dan berapa nomornya. Kemudian surat izin pengelolaan air limbah IPAL kan gitu, atau surat izin pembuangan limbah cair atau IPLC. Kemudian bagi rumah sakit yang memiliki insinerator, izinnya itu ditulis bahwasanya memiliki izin insinerator atau surat izin TPSB 3 yang masih berlaku atau perjanjian kerja dengan pihak ketiga yang mempunyai. Nah, berikutnya adalah kontrak. Jadi kontrak dengan lembaga akreditasi rumah sakit. Jadi kontrak komitmen itu adalah kesediaan rumah sakit untuk dilakukan evaluasi terus-menerus, mulai dari saat permohonan survei sampai dengan satu siklus akreditasi. Jadi misalkan Bapak dan Ibu semua nanti akreditasinya dilatih, maka kontrak komitmennya itu dilakukan dengan larsi. Bahwasanya rumah sakit itu bersedia dievaluasi selama satu siklus. Satu siklus kalau kita lihat peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021, satu siklus itu 3 tahun. Tapi kalau kita melihat Permenkes 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit, satu siklus itu 4 tahun. Jadi nanti kita akan menunggu regulasi dari pemerintah, harusnya satu siklus itu 3 tahun karena peraturan pemerintah itu lebih tinggi ketentuannya daripada peraturan Menteri Kesehatan. Kemudian kesediaan untuk dilakukan evaluasi pasca akreditasi. Jadi ada evaluasi pasca akreditasi meliputi perencanaan perbaikan strategisnya dievaluasi, kemudian evaluasi pada tahun kedua, dan evaluasi sewaktu-waktu berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau semisal ditemukan ada insiden keselamatan pasien sifatnya sentinel, Kementerian Kesehatan kemudian mendapatkan laporan itu, Kementerian Kesehatan itu kemudian menugaskan lembaga akreditasi untuk kemudian melakukan kunjungan ke rumah sakit. Kemudian kesediaan melakukan penyesuaian penetapan status akreditasi. Jadi apabila ditemukan ada pelayanan kesehatan rumah sakit yang tidak sesuai dengan indikator mutu, tidak sesuai dengan status akreditasinya, atau ditemukan hal yang membahayakan keselamatan pasien itu, maka Kementerian Kesehatan melalui lembaga akreditasi itu dapat melakukan penyesuaian status akreditasinya. Kemudian evaluasinya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan dulu kepada rumah sakit. Jadi setiap lembaga akreditasi itu dipersilahkan atau diperbolehkan untuk melakukan istilahnya itu tidak begitu. Nah, proses itu tentu adalah proses formal yang disiapkan oleh lembaga akreditasi. Senior surveyor yang datang adalah surveyor yang senior dan datang dengan surat tugas disertai dengan tanda pengenal dari lembaga akreditasi. Kemudian yang kelima adalah kesediaan rumah sakit memberikan data yang akurat dan tidak palsu kepada rumah sakit dan kepada surveyornya. Kemudian kesediaan rumah sakit melaporkan bila ada kejadian sentinel atau perubahan kelas rumah sakit, perubahan jenis atau kategori rumah sakit, misalkan rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum begitu.
kemudian penambahan pelayanan spesialistik atau subspesialistik itu, kemudian penambahan bangunan lebih dari 25%, misalkan membangun bangunan baru itu mesti dilaporkan kepada lembaga akreditasi. Karena di situ nanti lembaga akreditasi akan melakukan survei terfokus. Nah, namun survei terfokus itu nanti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kesediaan rumah sakit melengkapi izin, kesediaan rumah sakit mengizinkan pejabat lembaga akreditasi atau senior ditugaskan untuk mengevaluasi berlangsungnya proses. Jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian itu saat hari H dilakukan akreditasi itu, lembaga akreditasi itu bisa juga menugaskan surveyor senior atau pengurus dari lembaga akreditasi itu untuk kemudian datang ke rumah sakit mengamati proses akreditasi yang berlangsung. Apakah seluruh rumah sakit akan seperti itu? Tentu tidak. Itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kekhususan dari lembaga akreditasi, dan lembaga akreditasi diberikan kewenangan untuk kemudian melakukan evaluasi bagaimana sih proses yang dilakukan oleh surveyor saat berada di rumah sakit. Kemudian yang ke-9, kesediaan menyediakan fasilitas dan lingkungan yang aman. Yang ke-10 itu adalah kesediaan rumah sakit melakukan pembayaran paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan survei. Jadi ini kesediaan rumah sakit untuk melunasi pembayaran paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan survei. Nah, standar akreditasi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Musairi. Jadi ada empat kelompok manajemen rumah sakit itu terdiri dari 7 standar. Kelompok standar pelayanan berfokus pada pasien itu 7 standar, ada kelompok sasaran keselamatan pasien, dan kelompok standar program nasional. Nah, tentang tata laksana survei. Jadi tata laksana survei itu dimulai dari persiapan akreditasi. Jadi kalau misalkan hari ini Bapak dan Ibu sekalian datang ke sini, itu adalah dalam upaya untuk persiapan akreditasi. Nah, di persiapan akreditasi itu rumah sakit bisa mempersiapkan secara mandiri. Jadi buat tim akreditasi, kemudian persiapkanlah bagaimana sih kebutuhan akreditasi itu yang harus disampaikan. Bila rumah sakit tidak bisa melakukan secara mandiri, rumah sakit bisa mengajukan pembinaan ataupun pendampingan begitu. Pendampingan. Jadi pembinaan bisa ke Kementerian Kesehatan bisa, kemudian minta kepada Dinas Kesehatan bisa, mengajukan ke lembaga independen penyelenggara akreditasi itu bisa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa mengajukan pendampingan ke LARSI. Nah, nanti di LARSI itu ada dua kategori surveyor. Jadi ada namanya surveyor untuk pendampingan, ada surveyor untuk penilaian. Surveyor pendamping akan selamanya jadi surveyor pendamping dan tidak akan pernah menilai. Surveyor penilai akan selamanya jadi surveyor penilai dan tidak akan pernah jadi surveyor pendamping. Sehingga kemudian diharapkan tidak ada konflik of interest ya, atau konflik kepentingan. Kemudian rumah sakit itu dalam persiapan itu didorong untuk melakukan namanya itu self assessment, penilaian mandiri tentang pemenuhannya. Jadi bila kira-kira sudah memenuhi target penilaian mandiri, rumah sakit dapat mengajukan akreditasi. Kemudian rumah sakit dapat memilih lembaga akreditasi secara sukarela. Jadi kalau semisal Bapak dan Ibu sekalian itu berasal dari sebelumnya dinilai oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang lain, hari ini misalkan memilih LARSI itu juga bisa. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini memilih LARSI, misalkan di kesempatan berikutnya mau coba lembaga akreditasi yang lain, itu bisa. Jadi secara prinsip Bapak dan Ibu semua di rumah sakit bisa memilih lembaga akreditasi secara sukarela. Disitulah kemudian lembaga akreditasi itu akan selalu memperbaiki diri. Jadi kondisi persaingan lembaga akreditasi dengan tidak adanya lembaga akreditasi yang tunggal itu memungkinkan selalu ada upaya untuk peningkatan mutu dan mengakomodasi hal-hal yang diperlukan oleh rumah sakit. Begitu. Setelah persiapan dilanjutkan pelaksanaan penilaian. Jadi beberapa hal yang dipersiapkan dalam pelaksanaan penilaian. Jadi yang pertama, daring atau luring itu adalah melihat situasi dan kondisi kabupaten kota. Itu adalah hasil diskusi dari lembaga akreditasi LARSI dengan rumah sakit, memutuskan hybrid kah,
total daring atau total luring. Itu tergantung situasi dan kondisi saat itu. Kemudian akan ada komunikasi terlebih dahulu dalam bentuk daring antara lembaga dengan rumah sakit untuk melakukan perencanaan survei. Kemudian penyampaian dan pemeriksaan dokumen bila ada kekurangan pada kelayakannya, kekurangan pada persyaratannya, itu akan disampaikan secara daring menggunakan sistem informasi. Baru setelah itu sudah selesai semua akan dilakukan telusur dan kunjungan lapangan oleh surveyor. Nah, setelah prosesnya akreditasi sudah terlaksana, nanti lembaga survei akan menyampaikan hasil akreditasi ataupun laporan akreditasi kepada Kementerian Kesehatan. Setelah itu nanti Kementerian Kesehatan itu melakukan evaluasi, setelah itu memberikan persetujuan untuk penerbitan sertifikat akreditasi. Nah, nanti saat sertifikat akreditasi dikirimkan kepada rumah sakit itu bersamaan dengan penyampaian rekomendasi. Jadi ada rekomendasi yang akan kita sampaikan, kemudian menjadi dasar rekomendasi itu kemudian dibuat perencanaan perbaikan strateginya. Kemudian penyampaian laporan akreditasi nanti menggunakan sistem informasi akreditasi rumah sakit, ya. Dan nanti Bapak dan Ibu semuanya nanti di rumah sakit akan mengisi namanya permintaan umpan balik atau survei kepuasan pelaksanaan akreditasi melalui sistem informasi akreditasi rumah sakit. Nah, di akreditasi rumah sakit, kira-kira kelulusannya agak berbeda. Jadi kelulusannya itu ada paripurna, utama, dan madya. Jadi tidak ada lagi kelulusan perdana ataupun kelulusan dasar. Jadi hanya ada paripurna, utama, dan madya. Dengan standar kelulusan nilai di atas 80% dan bila kurang dari 8 standar yang lulus, ya, kurang dari 8 standar, maka dinyatakan tidak terakreditasi. Untuk surveyornya, untuk rumah sakit kelas A, ya, itu jumlah harinya 3 dan surveyornya itu ada 4. Untuk rumah sakit kelas B 2 hari dengan 3 surveyor. Untuk rumah sakit kelas C itu 2 hari dengan 2 surveyor yang ditugaskan. Skema penilaiannya sama, skornya 0, 5, dan 0, dan ada namanya TDD, tidak dapat diterapkan. Jadi pada rumah sakit khusus tentu akan banyak TDD-nya. Kemudian pemenuhan elemen penilaian itu kalau skor yang 10 itu minimal 80%, kalau 5 itu 20-80%, kalau tidak terpenuhi itu kurang dari 20%. Nah, ada beberapa jenis penilaian. Jadi di instrumen akreditasi nanti elemen penilaian itu terkategori dari 10 jenis elemen penilaian. Ada jenis yang kemudian harus dipenuhi dengan bukti kepatuhan, ada jenis yang harus dipenuhi dengan hasil wawancara, kemudian ada jenis juga yang harus dipenuhi itu berdasarkan kriteria regulasi, sampai dengan nanti akan dilihat dokumennya itu berdasarkan rekam jejak kepatuhan survei. Nah, bagaimana tentang self assessment? Jadi sebenarnya kalau ketentuan self assessment itu sampai sekarang itu belum keluar. Jadi ketentuan self assessment itu sebenarnya itu Bapak dan Ibu semuanya itu bisa membuat self assessment sendiri. Tapi bagi kami di LARPI, kami menyarankan beberapa self assessment yang kami sampaikan di presentasi. Jadi kalau kita bicara standar, maksud, tujuan, sama elemen penilaian itu sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Permenkesnya nanti. Nah, setelah Bapak Ibu tahu tentang elemen penilaian, maka Bapak Ibu harus mengidentifikasi elemen penilaian itu diidentifikasi dipenuhi oleh rumah sakit. Pemenuhannya itu bisa dalam bentuk regulasi, dokumentasi, kemudian observasi, wawancara, dan simulasi. Jadi rumah sakit mesti mengidentifikasi pada elemen penilaian itu kira-kira kebutuhannya berapa, kebutuhannya itu apa, kemudian memperkirakan kira-kira kalau kebutuhan terpenuhi scoringnya itu berapa. Nah, agar kemudian rumah sakit itu mengetahui gambaran besar, kenapa sih kok ada elemen penilaian ini, itu ada standar ini, itu ada referensinya dan ada acuan perundang-undangannya. Jadi kalau kita bicara tentang IGD, itu ada acuannya, itu adalah peraturan Menteri Kesehatan itu tentang pelayanan gawat darurat. Ada juga peraturan tentang sistem ya penanggulangan gawat darurat terpadu seperti itu. Nah, bila kemudian nilainya tidak mencapai 10 atau nilainya itu 5, 0 begitu,
maka ada rencana perbaikannya. Atau self assessment itu memberikan rekomendasi untuk kemudian apa sih yang harus disiapkan oleh rumah sakit. Gitu. Jadi itu adalah usulan self assessment yang akan digunakan untuk LARSI. Intinya itu adalah membantu rumah sakit mengidentifikasi, identifikasi apa sih kebutuhan masing-masing elemen penilaian. Nah, bila Bapak Ibu sekalian itu nanti mengajukan pendampingan kepada LARSI, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan pendampingan. Ketentuan pendampingan ini adalah ketentuan yang sama untuk semua lembaga akreditasi, karena sudah diatur di modul pendampingan dari Kementerian Kesehatan. Jadi pendampingan itu, tugasnya tim pendamping itu adalah memfasilitasi dan melakukan pembinaan secara intensif kepada rumah sakit dalam upaya agar penilaian akreditasi rumah sakit itu bisa sukses sesuai dengan tujuan akreditasi rumah sakit, yaitu meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Dan untuk LARSI kami dorong bahwasanya mutu dan keselamatan pasien itu harus inline dengan keberlangsungan rumah sakit, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua adalah membantu untuk melakukan penilaian pra-akreditasi. Misalkan kelayakan akreditasinya itu nanti diberikan feedback oleh tim pendamping. Kemudian persyaratan akreditasi apa itu akan dijelaskan. Nah, untuk nanti saat penilaian, saat pendampingan akreditasi nanti ada beberapa hal yang mesti disiapkan. Nomor satu itu rumah sakit mesti mengidentifikasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi rumah sakit. Nah, proses identifikasi itu ya bisa dilakukan sendiri, nanti dikonfirmasi kepada pendampingnya, atau juga bisa jadi pendamping datang nanti bersama-sama, nanti pendamping itu menjelaskan bagaimana sih cara mengidentifikasi dokumen di elemen penilaian. Kemudian yang kedua, menyiapkan tata naskah penulisan dokumen. Jadi penulisan dokumen, tata naskahnya itu setiap rumah sakit itu berbeda-beda. Orang surveyor itu tidak tahu tata naskah di rumah sakit Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mesti disampaikan tata naskahnya bagaimana. Kalau kita bicara regulasi tata naskah, di pemerintahan sendiri ada tata naskah Kementerian Kesehatan, ada tata naskah Permendagri begitu. Jadi ketika kita bicara RSID, tata naskahnya nanti kadang-kadang ada yang Permendagri, yang kemudian tata naskahnya itu menjadi peraturan daerah, ada juga yang tata naskahnya itu sesuai dengan tata naskah Kemenkes. Jadi itu mesti disampaikan. Jadi rumah sakit ada namanya pedoman tata naskah, itu disampaikan kepada surveyornya. Kemudian menyiapkan dokumen akreditasi, baik dokumen internal ataupun dokumen eksternal. Nah, ketika rumah sakit akreditasi sistemnya sudah berjalan, rumah sakit sudah akreditasi beberapa kali dan sekarang itu reakreditasi, maka surveyor pendamping itu menyempurnakan proses yang sudah berjalan begitu. Jadi tidak kemudian proses berjalan itu kemudian dirubah total, tidak, disempurnakan sifatnya begitu. Bagi rumah sakit yang sistemnya belum berjalan, maka nanti surveyor itu melakukan memfasilitasi, jadi membantu menjelaskan tentang bagaimana sih proses pelayanannya. Jadi kalau kita lihat modul pendampingan bagi surveyor pendamping itu nanti dibekali banyak sekali informasi tentang bagaimana sih alur pelayanan, bagaimana sih standar unit kerja dan seterusnya begitu. Itu ada di modul mereka. Jadi Bapak dan Ibu bisa bertanya tentang masalah alur, masalah standar pelayanan, bagaimana kemudian mengatasi beberapa problem di rumah sakit. Kemudian bila tidak ada sistem, maka nanti surveyor itu akan membantu pendekatan menggunakan hierarki dokumen. Jadi dibantu disusun bagaimana kebijakannya, bagaimana sih pedomannya. Kalau itu misalkan pedoman pelayanan farmasi, bagaimana sih pedoman pelayanan farmasi. Diidentifikasi SPO-nya itu apa saja yang perlu dibutuhkan, bagaimana sih rencana PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien untuk unit kerja, kemudian nanti di coaching tentang bagaimana implementasi dan tindak lanjut. Ini adalah pada rumah sakit yang sistemnya itu masih belum berjalan. Sebagai kesimpulan sebelum saya akhiri, yang pertama, rumah sakit itu bisa secara mandiri mempersiapkan akreditasi rumah sakit. Jadi mendasarkan pada checklistnya, mendasarkan pada nanti peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan akreditasi rumah sakit, itu bisa mempersiapkan secara mandiri. Bila mengalami kesulitan, Bapak dan Ibu sekalian bisa kontak kepada LARSI, nanti LARSI akan menyiapkan tim pendampingan begitu, yang berasal dari surveyor pendamping.
Kemudian rumah sakit itu menilai persiapan akreditasi selalu menggunakan self assessment yang kami paparkan tadi. Kemudian proses akreditasi mulai dari pengajuan dengan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dari pengajuan. Jadi ada perlu apa-apa saja yang dilampirkan. Dan bila Bapak Ibu sekalian akan memulai pendampingan, nanti bisa menghubungi kami yang melalui hotline kami di website larsi.id. Jadi terima kasih. Mohon maaf agak sedikit lama, Dr. tapi ini karena prosesnya agak spesifik, jadi saya berupaya untuk menjelaskan lebih detail. Saya haturkan kembali kepada moderator, Dr. Jack. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, Dok, karena sangat informatif dan sangat penting. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu Q&A. Sudah ada sekitar selusin pertanyaan. Nih kita berikan dulu kesempatan sama narasumber kedua untuk beristirahat. Mungkin minum air putih dulu sebentar, Mas. Terima kasih. Dan saya meminta sama narasumber pertama yang sudah istilahnya gemes mungkin melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan policy untuk bisa menjawabnya, Dr. Muzairi. Silakan Dok, dari list pertanyaan yang ada di kolom chat, mungkin ada yang relevansinya dengan policy, itu bisa dijawab langsung Dok, supaya cepat dan efisien dengan ringkas dan tepat sasaran. Buat teman-teman yang ada pertanyaan tambahan lagi, silakan dituliskan ya. Alangkah baiknya disebutkan juga mau ditujukan kemana. Nah, Dr. Galih, mungkin setelah pertanyaan-pertanyaan tentang policy selesai, giliran dokter untuk tugas lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan ini lebih banyak diarahkan ke bagian proses daripada policy. Monggo, Dr. Muzairi bisa membaca chat dan kemudian bisa meresponnya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Bang Jack. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang saya lihat, saya baca. Cukup beragam tapi intinya hampir mirip. Boleh saya bacakan yang pertama dari Ibu Tatik Fariha. Sertifikasi rumah sakit kami berlaku sampai dengan Mei 2022. Apakah hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap MOU dengan BPJS jika pelaksanaan surveinya akreditasi baru terlaksana tahun depan? Baik Ibu, sekalian saya mau mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Bang Jack tadi, bahwa kesempatan 1 tahun itu bukan dari berakhirnya masa sertifikat, akan tetapi 1 tahun dari tanggal ditetapkannya SE terbaru ini, SE 133. Jadi kesempatan kita itu sampai ke Februari 2023 itu sudah wajib terakreditasi. Kemudian disambung dengan pertanyaan dari Ibu Andriani dari Rumah Sakit Gigi Mulut Universitas Padjadjaran. Rumah sakit kami izin operasionalnya berakhir pada masa pandemi. Pertanyaannya, berbekal surat keterangan dari Kemenkes, apakah bisa menjadi syarat kelayakan? Nah ini Bapak Ibu sekalian, di SE 133 tadi, selain masalah akreditasi, juga dibahas ketentuan tentang perpanjangan proses perizinan. Kalau akreditasi diberi kesempatan 1 tahun dari tanggal 11 Februari 2022, tetapi kalau persoalan perizinan atau izin operasional, perpanjangan dan seterusnya itu yang sudah berakhir masanya pada saat pandemi, maka kesempatannya hanya diberi
waktu 6 bulan setelah Februari. Jadi Bapak Ibu nyambung dengan yang tadi ya, kalau izin operasionalnya berakhir selama pandemi, maka untuk memperpanjang izin operasional itu diberi kesempatan dari bulan Februari sampai bulan Agustus lah, katakanlah seperti itu. Jadi 6 bulan dari Februari. Nah, ketika kita mau mengajukan syarat kelayakan akreditasi, mana yang mau didahulukan? Mau akreditasinya dulu atau mau surat izinnya? Kan seperti itu. Kalau rumah sakit jenengan itu mau mendahulukan akreditasi, maka izin yang merupakan merupakan komitmen itu sudah bisa menjadi syarat kelayakan. Akan tetapi akreditasinya harus sebelum bulan Agustus, karena kan batas akhir dari perpanjangan izin yang sudah berakhir di masa pandemi itu akhir Agustus atau awal Agustus sudah harus ada perpanjangan izinnya. Kemudian berikutnya ada dari Ibu Arniti. Pertanyaannya adalah terkait stakeholder yang terlibat, ada Kemenkes dan Dinas Kesehatan, bagaimana alur pengajuan? Nah, ini sudah disampaikan barusan oleh Dr. Gali. Kemudian ada pertanyaan, kami dari rumah sakit yang akan melaksanakan akreditasi boleh milih sendiri lembaga atau diatur oleh Kemenkes? Itu sudah dijawab oleh Dr. Gali. Kemudian dari Pak Kristanto Nugroho, izin bertanya, dengan simpelnya EP yang sekarang hanya sekitar 700-an, apakah tidak ada lagi double EP dengan standar dan pokja lainnya? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insya Allah standar dan elemen penilaian yang sudah di-upload oleh Kemenkes walaupun belum keluar Permenkesnya, itu adalah hasil kerja bareng dari semua unsur yang terlibat, yang diantaranya juga melibatkan calon lembaga independen akreditasi. Untuk syarat kelulusan sama, apakah tidak ada konflik interest dengan beberapa lembaga? Insya Allah tidak, makanya diatur semua oleh Kemenkes, yang berbeda hanya mungkin metode atau instrumen penilaiannya, sedangkan standar sampai ke EP-nya itu persis sama antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Tinggal mana yang nanti lebih memudahkan Bapak Ibu bisa pilih-pilih, dan insya Allah LARSI mencoba membangun instrumen yang lebih memudahkan Bapak Ibu sekalian memahami secara utuh standar dan elemen penilaian akreditasi. Terus ada pertanyaan juga sudah dijawab oleh Dr. Gali tadi, untuk rumah sakit jiwa apakah elemen penilaian sama? Ya insya Allah sama, akan tetapi karena rumah sakit khusus ya insya Allah nanti akan banyak elemen penilaian yang TDD. Kemudian ini pertanyaan yang bagus dari Ibu Khomima. Ini nanti bisa dibantu oleh Dr. Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar konten akreditasi itu bisa diimplementasikan dengan baik di rumah sakit mulai dari atas sampai bawah? Jadi secara proses bagaimana akreditasi dijalankan tadi Dr. Gali sudah paparkan, mungkin nanti akan lebih dalam bagaimana membumikan akreditasi menjadi budaya di rumah sakit sehingga dari unsur yang paling atas sampai unsur yang paling bawah memahami dan bisa mengimplementasinya dengan baik. Demikian Bang Jack, saya kembalikan ke Bang Jack. Terima kasih, luar biasa sekali penjelasannya dari sisi policy, dan sekarang kita teruskan kepada narasumber kedua untuk pembahasan mengenai prosedur, karena ada pertanyaan-pertanyaan tadi dari Bapak Ibu sekalian yang lebih tajam lagi dan menuju kepada implementasi. Kayaknya sudah tidak sabar ini Dr. Gali dan Dr. Muzairi untuk segera melayangkan surat permohonan untuk bisa dimulai proses akreditasi. Tadi saya dikoreksi oleh manajemen bahwa per pagi ini sudah ada 14 institusi
yang telah menyampaikan permohonan kepada Larsi. Waktu dan tempat kami serahkan kepada narasumber kedua untuk menjawabnya. Terima kasih Dr. Muzairi. Monggo Dr. Galih. Ya, jadi yang tadi disampaikan oleh Dr. Muzairi tadi ya, yang penjelasan itu. Jadi bagaimana sih membumikan akreditasi rumah sakit ya di dalam pelaksanaan kebijakan dan implementasi di rumah sakit ya. Jadi yang pertama itu rumah sakit itu harus mampu mengidentifikasi maksud dan standar. Jadi rumah sakit mesti memahami maksud dan standar setiap elemen penilaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rumah sakit itu mesti mampu mengidentifikasi pada elemen penilaian dan standar itu membutuhkan apa saja begitu. Nah, titik beratnya itu adalah kemampuan untuk kemudian mengidentifikasi. Jadi kalau elemen penilaian A itu mintanya apa? Mintanya regulasi kah? Atau mintanya itu adalah dokumen implementasi? Atau itu adalah mintanya itu adalah simulasi dan wawancara. Jadi rumah sakit harus bisa mengidentifikasi itu. Nah, ketika rumah sakit sudah bisa mengidentifikasi, rumah sakit itu kemudian ya mengimplementasikan identifikasi itu di dalam kebijakan, kemudian dokumen-dokumen rumah sakit. Nah, setelah itu terimplementasi maka akan mudah. Hanya saja memang pertanyaan besarnya itu adalah kemampuan rumah sakit mengidentifikasi elemen penilaian. Karena surveyor pun juga mengikuti pelatihan sendiri begitu. Jadi kita sarankan, misalkan rumah sakit kesulitan, rumah sakit itu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti webinar hari ini itu adalah mengidentifikasi kira-kira apa sih yang diperlukan oleh rumah sakit. Bila rumah sakit tetap kesulitan, kami sarankan rumah sakit mengikuti pendampingan. Jadi pendampingan itu bisa ke lembaga akreditasi. Dalam hal ini juga Larsi juga bisa membantu proses pendampingan. Jadi ini adalah jawaban juga terhadap pertanyaan Bu Isna ini ya. Pendampingan atau kalau dulu istilahnya bimbingan, ya kalau sekarang istilahnya pendampingan, itu sifatnya tidak wajib begitu. Sesuai dengan kebijakan masing-masing rumah sakit. Pada beberapa rumah sakit yang mengalami kesulitan, tentu kami sarankan pendampingan. Tapi kalau rumah sakit itu sudah di dalamnya sudah punya surveyor, di dalamnya itu teman-teman itu banyak yang sudah paham perumah sakitan, tanpa pendampingan juga tidak apa-apa. Jadi bisa langsung mengajukan penilaian. Nah, dari Dr. Febri, bila rumah sakit itu habis sertifikat akreditasinya, ya misalkan Juni tahun 2022, apa yang harus disiapkan? Jadi begini. Jadi rumah sakit membuat namanya itu perencanaan akreditasi. Jika habis bulan Juni, maka 1 bulan sebelumnya rumah sakit itu harus melakukan penilaian akreditasi. Itu perencanaannya begitu. Karena apa? Kenapa kok harus ada jeda antara habisnya akreditasi dengan pelaksanaan akreditasi itu jeda waktunya 1 bulan? Jadi 1 bulan sebelum izin akreditasinya habis mesti terakreditasi. Karena proses untuk kemudian dari penilaian akreditasi selesai sampai dengan keluarnya sertifikat ada waktu 14 hari. Ada waktu 14 hari. Jadi menunggu sertifikat turun itu adalah paling cepat 14 hari setelah penilaian. Jika sudah ditentukan penilaiannya 1 bulan sebelum bulan Juni itu kira-kira bulan Januari, Mei ya, Mei itu harus penilaian ya, Mei itu harus penilaian. Nah, sebelum menuju penilaian, teman-teman setidaknya membuat dua self assessment gitu. Jadi self assessment pertama itu nilainya berapa, self assessment kedua itu nilainya berapa, sehingga pada saat penilaian akreditasi rumah sakit lebih siap begitu. Jadi minimal ada 2 self assessment di depannya begitu. Jadi itu adalah skema pelaksanaan akreditasi di rumah sakit begitu. Jadi tarik saja perencanaan itu mundur ke belakang kan gitu dan persiapkan akreditasi kan gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Devi dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Lama waktu yang ideal untuk persiapan bimbingan untuk survei akreditasi. Jadi kalau bertanya waktu yang ideal tentu
ya kalau bertanya ya pada kami ya siapkan akreditasi 1 tahun sebelumnya begitu kan ya. Jadi itu yang ideal. Yang ideal nomor situ. Kalau kemudian berpikir kita akreditasi. Tapi akreditasi itu juga tidak perlu disiapkan, itu bisa apabila memang manajemen rumah sakit, jadi pola kebijakannya, pola pembuatan keputusan manajemen itu sudah terintegrasi dengan akreditasi. Jadi misalkan begini, jadi kalau setiap direktur itu membuat keputusan itu rapat dulu, ada undangan, ada materi, absensi rapatnya, keputusan dibuat dalam konten rapat manajemen begitu, itu disebut dengan integrasi akreditasi di dalam sistem manajemen rumah sakit, sistem pelayanan. Jadi kalau sudah terintegrasi seperti itu, rohnya akreditasi, rohnya kepatuhan peraturan perundang-undangan itu di dalam manajemen kita, terus kemudian kita mampu melakukan perencanaan, kita bisa mengadakan ini itu tanpa kesulitan sama sekali, saya pikir itu adalah disebut dengan integrasi kepatuhan rumah sakit dan akreditasi di dalam manajemen. Kalau itu tanpa persiapan begitu, karena ya sudah akreditasi itu sebagai aktivitas yang rutin aja yang harus dilakukan begitu. Sama halnya kalau misalkan kita kedatangan dari dinas kesehatan itu kan kita ya sudah datang saja kan begitu, lihat saja begitu. Jadi itu kalau kemudian sudah terintegrasi. Ada pertanyaan cara mendapatkan modul begitu. Jadi modul-modul itu, jadi selama ini modul yang sudah dikeluarkan Kemenkes itu adalah peruntukan modulnya itu adalah untuk pelatihan surveyor, untuk pelatihan pendampingan. Jadi peruntukan modulnya di sana. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu ingin mendapatkan modul, saya pikir itu akan sangat mudah sekali. Cukup menghubungi teman-teman surveyor yang Bapak Ibu kenal, mereka pasti punya modulnya karena mereka akan mengikuti pelatihan seperti itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Arniti ya tentang Kemenkes dan Dinas Kesehatan, alur pengajuan akreditasinya. Jadi alurnya gini, jadi sebenarnya alurnya cukup kemudian rumah sakit itu mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi. Cukup seperti itu. Nah, ketika lembaga akreditasi itu sudah menilai semua kelayakannya, sudah menilai persyaratannya, ketika lembaga akreditasi mau melakukan penilaian akreditasi, lembaga akreditasi itu kemudian akan melaporkan kepada Kementerian Kesehatan, juga akan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota, bahwasanya lembaga akreditasi akan melakukan penilaian kepada satu rumah sakit A, kan begitu. Jadi alurnya yang seperti itu. Namun apabila Bapak dan Ibu sekalian rumah sakit itu kalau sebelum mengajukan kepada LARSI itu mau koordinasi dulu kepada Dinas Kesehatan Kota, itu dipersilahkan. Namun itu tidak jadi kewajibannya, menjadi kewajiban kami LARSI ketika mau turun melakukan survei, kami harus menembuskan surat pelaksanaan survei itu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ini dari Dr. Andriani sebetulnya. Bila rumah sakit sudah habis izin operasionalnya pada masa pandemik, surat keterangan dari Kemenkes itu sudah bisa menjadi syarat kelayakan umum, yaitu izin operasional yang masih berlaku. Jadi ada keputusan kemarin itu bagi izin operasional yang habis itu kan diberikan surat keterangan yang berlaku sementara begitu 1 tahun, kemudian nanti diperpanjang 1 tahun. Nah, surat keterangan itu sebagai pengganti izin operasional. Ya, berikutnya dari Dr. Hanif ya. Dari 6 lembaga. Iya, dari Mas Hanif. Monggo. Oh, dari Mas Hanif. Dari adanya 6 lembaga akreditasi yang ada, tentu sangat kompetitif. Betul sekali. Jadi lembaga akreditasi itu sangat kompetitif mengembangkan instrumen. Mereka mengembangkan instrumen yang kira-kira itu paling mudah untuk kemudian dimengerti oleh rumah sakit. Oleh karena itu setiap instrumen akreditasi nanti itu oleh lembaga akreditasi itu akan diuji cobakan begitu. Kalau ada kami di LARSI itu nanti akan juga menguji cobakan lembaga akreditasi. Jadi perspektifnya surveyor di lembaga akreditasi itu kita lakukan matching dengan perspektifnya surveyor rumah sakit ketika diuji cobakan. Gapnya itu
diusahakan gap-nya itu tidak ada atau gap-nya itu minimal begitu. Nah, tentang masalah Kemenkes ya. Jadi itu ada Kemenkes 6604 gitu. Kemudian Larsi itu urutan itu bukan menentukan kualitas begitu. Karena misalkan gini, kita pakai logika gini. Di Permenkes 6604 itu kan tidak ada satu lembaga akreditasi. Misalkan saya sebut saja tanda kutip itu KARS di Permenkes 6604. Itu kan tidak bisa kita menyimpulkan lantas KARS itu bukan lembaga akreditasi yang bukan lembaga akreditasi. Enggak. Jadi dia punya ketentuan sendiri, 5 lembaga punya ketentuan sendiri. Di dalam 5 lembaga ketentuan sendiri itu urutannya itu sekenanya kan begitu ya. Jadi ya sekenanya yang kebetulan dapat pertama itu kan belum tentu dia yang pertama, yang dapat terakhir belum tentu dia kemudian kualitasnya yang paling tidak sesuai begitu. Jadi itu urutan sekenanya saja gitu. Jadi tidak ada pertimbangan khusus atau pertimbangan tertentu kan gitu. Nah, tentang masalah data, betul. Jadi nanti sebelum akreditasi itu ada data-data yang mesti harus disubmit atau dikirimkan kan begitu. Melalui sistem informasi Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan itu ada namanya sistem informasinya. Sistem informasi Kementerian Kesehatan nanti upload-nya di situ. Ini ketentuan yang terakhir ya. Nah, nanti dari sistem informasi dokumen akreditasi di Kementerian Kesehatan, nanti itu bridging dengan si Larsi atau sistem informasi punyanya Larsi. Gitu. Jadi masuknya ke Kementerian Kesehatan, baru kemudian bridging sama Larsi, kemudian dibaca oleh Larsi untuk kemudian dilakukan namanya itu mekanisme daring dulu dalam bentuk pemeriksaan dokumen secara daring. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena ini ada lembaga, ada 6 lembaga. Jadi rumah sakit mesti mengupload dokumen itu kepada sistem informasinya punya Kemenkes. Kemudian ketika rumah sakit memilih Larsi, maka datanya itu dari Kemenkes itu akan di-download ke Silarsi begitu. Kemudian Silarsi itu kemudian dilakukan cek dokumen begitu. Oke, berikutnya. Nah, dari Bu Komimah tadi sudah. Nah, tentang standar penilaian akreditasi. Jadi standar penilaian akreditasi itu sudah ada di 2 modulnya Kementerian Kesehatan. Modul untuk pelatihan surveyor, modul untuk pelatihan pendamping begitu. Nah, untuk standar yang dikirimkan ke rumah sakit dalam bentuk keputusan lembar negara Permenkesnya saat ini masih proses. Tetapi kan Kemenkes itu sudah beberapa kali menyampaikan itu yang ada di lembaga akreditasi standar elemen penilaian itu kira-kira itu juga yang akan diterima oleh rumah sakit dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan. Oke. Nah, apakah rumah sakit dapat menentukan surveyornya? Secara prinsip sebenarnya kalau rumah sakit menentukan surveyornya itu tidak dimungkinkan kalau kita bicara tentang proses akreditasi yang ada pada 2 modul yang saya sebutkan di depan. Tetapi rumah sakit boleh menolak surveyor. Jadi kalau menentukan saya milih surveyornya Dr. Muzairi, saya milih surveyornya Dr. Jack begitu, itu saat ini masih belum diperkenankan karena masih belum ada aturannya begitu. Tetapi kalau kemudian Dr. Muzairi datang, Dr. Galih datang, kemudian Bapak dan Ibu ada konflik kepentingan dengan Dr. Galih, oh ya saya adiknya Dr. Galih kan gitu, adik iparnya kan begitu ya, misalkan begitu. Ya bisa kemudian menolak, Dr. Galih jangan ke sini saja kan gitu, karena di sini ada adik iparnya Dr. Galih dan Dr. Galih rawan konflik kepentingan. Misalkan seperti itu dibolehkan. Jadi dengan cara menjelaskan kenapa kok kemudian berkeberatan dengan survei ini dengan pertimbangan ini kan gitu. Nanti pertimbangan itu dievaluasi oleh Larsi. Bila memang pertimbangannya sesuai, maka permohonan Bapak Ibu untuk pergantian untuk keberatan tentang surveyor itu nanti ditindaklanjuti dengan melakukan pergantian surveyor. Nah, tentang akreditasi ya, lembaga akreditasi itu dari Siti Aisyah itu boleh silakan memilih lembaga akreditasi. Karena kami dari Larsi tentu kami menyarankan Larsi kepada Bapak Ibu sekalian dengan beberapa pertimbangan. Nomor 1, memang kebanyakan semangat awal membangun Larsi itu adalah
sebenarnya semangat awal para manajemen rumah sakit untuk turut berkontribusi kan begitu. Karena saya sendiri direktur, Dr. Jack itu direktur, Dr. Musairi direktur, jadi kami paham, rata-rata kami semua dilatih seperti itu. Jadi kami paham situasi rumah sakitan. Nah, kami itu hendak kemudian membawa akomodasi apa yang kami rasakan di dunia rumah sakitan untuk kemudian berkontribusi kepada pemerintah kan gitu. Jadi dengan pendekatan logika seperti itu, tentu kami itu harusnya ya gap-nya kami lebih sedikit kan gitu. Karena apa? Karena kami itu adalah praktisi di rumah sakit. Karena kami juga kebanyakan ada direktur manajerial dan seterusnya kan begitu. Jadi faktor pembentuk itu yang kemudian menurut kami itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi prinsipnya kan seperti itu. Tentu dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Dokter, mungkin jumlah surveyornya juga bisa diulas, Dok? Oh iya, jumlah surveyornya kami itu ada 500 surveyor. Jadi jumlahnya itu banyak sekali. Jadi Bapak dan Ibu sekalian jangan khawatir kita dilasi kekurangan surveyor. Enggak, surveyor kami berlimpah dan banyak begitu. Dari seluruh background manajemen di rumah sakit gitu. Jadi kita akan kaya akan surveyor, kemudian kita dibentuk dari rumah sakit yang beragam, kita dibentuk dari institusi pendidikan yang beragam dan banyak sekali. Jadi gap kami dengan apa yang ada di lapangan itu tentunya harusnya itu yang paling sedikit atau hampir tidak ada. Tetapi nanti kita akan melakukan uji instrumen di beberapa tempat untuk memastikan bahwasanya kami berupaya untuk memperkecil gap cara surveyor menafsirkan elemen penilaian dan cara rumah sakit menafsirkan elemen penilaian itu harusnya sama dan tanpa gap gitu. Oke. Sekarang dari Dok, maaf. Bentar. Ya, silakan. Jadi dengan jumlah yang banyak tadi, dua keuntungan tambahan adalah pertama Bapak Ibu nggak perlu waiting list kelamaan ya Dok, gitu. Iya, betul. Kemudian yang kedua, tentu biaya untuk operasional surveyor nanti bisa ditekan karena mungkin nanti bisa diupayakan dari provinsi atau kabupaten yang berdekatan sehingga tidak membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Dok, tadi ada pertanyaan mengenai harga beberapa kali. Ini sebetulnya harga itu sudah diputuskan atau belum? Atau mungkin bisa dikasih kisi-kisinya, Dok, supaya bisa budgeting ini para direktur. Oh, siap. Oh iya, kalau tentang harga, jadi Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan standarisasi harga. Jadi ada harga untuk penilaian begitu. Jadi kita sudah ada ketentuan harganya itu. Jadi semua lembaga akreditasi itu harganya itu tidak jauh berbeda karena memang ada standar harga dari Kementerian Kesehatan. Nah, kalau harga kait penilaian Dr. Jack itu mungkin admin itu yang lebih menguasai. Kalau saya sebagai seorang laki-laki itu tidak pandai menentukan memilih harga sayur di pasar itu tidak pandai. Saya serahkan sama istri biasanya. Tahun-tahunnya total gitu. Iya. Tapi Bapak dan Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan adalah harganya itu akan segera ditetapkan. Namun supaya tidak terjadi perang harga dan kemudian penurunan kualitas, pemerintah itu kayaknya akan menetapkan harga yang sistemnya uniform gitu ya Mas ya, lebih kurang. Ya, betul. Sehingga yang ingin dicapai tadi dari policy, semangat dari pemerintah adalah segera tercapai ya 100% rumah sakit, fasilitas kesehatan, rawat lanjutan itu bisa terakreditasi semuanya. Itu juga yang menjadi landasan untuk memperluas ya lembaga-lembaga independen akreditasi. Monggo Dok, dilanjut Dok. Iya, terima kasih. Ini ada dari Mas Kristanto Nugroho ya, tentang masalah double dalam elemen penilaian. Jadi elemen penilaian itu tidak double sebenarnya, tetapi perspektifnya itu yang membacanya itu berbeda. Jadi satu dokumen itu bisa dibaca dalam perspektif akses ke rumah sakit, dalam perspektif juga pelayanan kepada pasien begitu. Jadi satu dokumen itu perspektifnya itu berbeda. Nah, tujuan dari perlu adanya perspektif itu seperti ini. Jadi ada namanya itu mekanisme banding nanti yang akan diatur. Jadi manakala Bapak dan Ibu kemudian lulusnya itu madya, berpikirnya itu paripurna, Bapak dan Ibu bisa mengajukan namanya mekanisme banding. Dan lembaga itu akan melihat perspektif satu dokumen dibaca dalam 3 perspektif itu untuk kemudian melihat konsistensi surveyornya.
Jadi kalau misalkan satu persatu dokumen itu ternyata dibaca oleh 3 perspektif berbeda, nilainya berbeda, ada nilai 10, kemudian ada nilai 5, tentu nanti disebut banding itu ketika perspektifnya 2 diantaranya itu nilainya 10, tentu kalau perspektif yang lainnya harusnya 10 dong. Nah, itu disebut dengan konsistensi penilaian, karena ada mekanisme banding kalau misalkan Bapak dan Ibu merasa paripurna tapi kok dapatnya itu madya, itu ada mekanisme banding juga kan gitu. Kemudian syarat kelulusan akreditasi, ya harapannya sih ya harus di atas 80% nilainya tercapai begitu. Itu syarat kelulusannya 80%. Kalau kurang dari 80% pada 8 bab itu belum terakreditasi. Tentang konflik interest lembaga akreditasi. Jadi begini, jadi seluruh lembaga akreditasi itu ada mekanisme pengawasannya dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita semuanya diawasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi setelah surveyor melakukan survei, lembaga akreditasi itu melaporkan nilainya surveyor, kemudian hasil surveinya seperti apa ke Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan itu sudah ada tim teknisnya yang kemudian menilai laporan dari lembaga akreditasi begitu. Nah, nanti setelah itu Kementerian Kesehatan itu nanti menyetujui pengajuan lembaga akreditasi. Oh, ini misalkan lulusnya paripurna itu disetujui. Jadi semua lembaga itu ada mekanisme seperti itu di Kementerian Kesehatan. Sehingga rasanya kok tidak ada yang kita sebut dengan conflict of interest begitu. Karena ada mekanisme kontrol di Kementerian Kesehatan. Berikutnya, ya tentang dari Mbak Devi tadi sudah. Oke, sekarang ini. Perbedaan antara instrumen yang sekarang LARSI dengan instrumen sebelumnya dari KARS. Jadi begini, jadi pemerintah itu sudah menetapkan, jadi nanti ya peraturan Menteri Kesehatan tentang instrumen tentang penilaian akreditasi, dan isinya di dalam itu adalah standar, kemudian maksud tujuan sampai dengan elemen penilaian. Sudah titik sampai dengan elemen penilaian itu yang ditentukan. Lembaga akreditasi kemudian ketika dikasih elemen penilaian, kira-kira untuk menilai 10 itu, elemen penilaian itu kebutuhannya apa saja sih? 1, 2, 3, 4 begitu. Untuk kemudian menilai 5, maka minimal itu terpenuhinya berapa begitu. Jadi cara pandang lembaga akreditasi mengidentifikasi elemen penilaian. Nah, itu yang disebut dengan instrumen. Jadi cara pandang itu. Nah, kalau kita lihat instrumen penilaiannya punya KARS, itu disebut dengan telusur. Jadi setelah elemen penilaian itu bentuknya telusur. Apakah itu telusur regulasi, ataupun telusur dokumen, atau telusur wawancara begitu. Jadi cara KARS itu membaca kebutuhan itu disebut dengan telusur. Kebutuhannya 1, 2, 3, 4. Kalau cara LARSI membaca kebutuhan itu, kita sebut dengan metode pengambilan data. Jadi data itu kami ambil dari mana. Jadi secara prinsip, kita itu mencoba mengidentifikasi apa sih kebutuhan dari elemen penilaian. Bagi rumah sakit juga begitu, dalam self assessment elemen penilaian seperti ini kira-kira kebutuhan apa saja sih itu diidentifikasi kan begitu. Jadi cara berpikirnya KARS, cara berpikirnya LARSI, dan cara berpikirnya rumah sakit itu sama. Kita berupaya untuk kemudian memenuhi satu elemen dari logika yang seperti itu. Yang berbeda itu adalah mungkin hanya cara pandang dan perspektifnya saja dari lembaga akreditasi itu yang mungkin perspektifnya bisa berbeda-beda, tetapi upayanya itu sama, mengidentifikasi apa kebutuhan untuk memenuhi satu elemen penilaian begitu. Itu surveyor dibekali cara mengidentifikasi seperti itu. Ya. Dari Mas Fatur Rahman, apakah dari LARSI ada aplikasi untuk self assessment? Ada. Jawabannya ada aplikasi untuk self assessment. Jadi itu saya sajikan di bagian belakang itu adalah saran kita tentang self assessment. Jadi standar maksud dan tujuan, kemudian elemen penilaian, untuk rumah sakit membuat namanya kotak di sampingnya, identifikasi kebutuhan. Jadi sejak masing-masing elemen penilaian. Dari identifikasi kebutuhan itu, kalau memenuhi semuanya, maka nilainya itu adalah 10. Ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan, itu kita itu melihat selain dari maksud dan tujuan, itu melihat acuan perumah sakitan. Ini Permenkes, kalau kita bicara
kesehatan sama keselamatan kerja kan itu Permenkes 66 begitu kan. Kalau kita bicara tentang masalah PPI itu kan Permenkes apa itu namanya 27 kan begitu. 2017 gitu. Itu acuan itu peraturan perundang-undangan. Nah, bila kemudian kita mengidentifikasi ada 10 dokumen misalkan gitu, terpenuhi 7, maka kurang itu kan. Maka nanti akan di perencanaan itu, oh iya, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus direvisi, dan seterusnya begitu. Nah, itu sebenarnya cara baca untuk membuat self-assessment. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat self-assessment sendiri itu tanpa harus menunggu dari LARSI. Kalau misalkan menunggu dari LARSI, nanti Bapak Ibu kalau misalkan pendampingan di LARSI, tentu kita akan berikan self-assessment untuk Bapak dan Ibu semuanya di rumah sakit. Dokter, ada pertanyaan dari Bandung, Dok, untuk Iya, siap. RS Gigi Mulut dari Bu Dokter Gigi Andriani. Pertanyaannya agak spesifik, Dok. 2 hal. Pertama, apakah bisa untuk rumah sakit khusus ada standarisasi bagian-bagian yang TDD, Dok? Kemudian yang kedua, apakah bisa meminta agar surveyornya itu juga dokter gigi, Dok, supaya bisa lebih nyambung, gitu, Dok? Oh iya, betul. Yang pertama itu nanti setelah kita merampungkan apa itu namanya instrumen akreditasi, nanti kita tahapannya itu kita mengidentifikasi TDD-nya. Jadi kalau LARSI turun di rumah sakit gigi dengan surveyor A, maka TDD-nya itu pasti akan sama dengan LARSI turun kepada rumah sakit gigi dengan surveyor B. Jadi kita punya terus untuk menetapkan untuk rumah sakit gigi TDD-nya itu seperti apa kan begitu. Apa saja. Tentu penentuan TDD itu tentu nanti kan kita akan bertanya sama teman-teman sejawat gigi kan gitu. Di rumah sakit itu TDD-nya itu apa saja sih untuk dokter gigi begitu. Jadi kita akan buat seperti itu. Untuk rumah sakit khusus bedah yang lain TDD-nya apa itu kan kita identifikasi menjadi ketentuan yang sifatnya standar di LARSI. Dengan tujuan seperti ini. Jika surveyor itu datang, cara jumlah TDD-nya itu sama dengan surveyor yang lain yang datang begitu. Jadi kita akan membuat seperti itu. Terus yang kedua tentang masalah surveyor ya dokter gigi itu bisa Ibu. Bisa. Jadi mekanismenya begini. Jadi ketika lembaga akreditasi mengirimkan surveyor, rumah sakit itu kemudian mengajukan mohon pergantian surveyor dikarenakan kita menginginkan surveyor seorang dokter gigi kan begitu. Dengan pertimbangan begini kan begitu. Itu dimungkinkan seperti itu, nanti dari lembaga tentu akan mempertimbangkan permohonan atau feedback dari rumah sakit berkaitan dengan surveyor yang ditentukan. Jadi mohon izin, kita sudah tidak lagi kemudian kirimkan surveyor kemudian rumah sakit menerima apa adanya begitu kan, suka tidak suka diterima begitu. Kita bukan tidak zamannya itu lagi. Jadi rumah sakit bisa memberikan feedback kan begitu. Iya. Salah kita satu nilai-nilai dari gigi. Iya. Salah satu nilai-nilai dari LARSI adalah kesetaraan ya, Dok ya. Jadi kita tidak berusaha mendikte ya, Dok ya, atau mengambil posisi lebih tinggi dibandingkan yang mentang-mentang diakreditasi gitu ya, Dok. Betul sekali, Dok, itu. Kita lebih humanis begitu, Dok. Salah satu nilai tadi ya kesetaraan dan humanisme yang dijunjung tinggi oleh LARSI. Tapi bukan berarti kalau sama Dokter Galih sama Dokter Muzairi nilainya 0 atau 5 terus bisa ditawar, tetap. Istilahnya strict pada elemen penilaiannya, tapi humanis dalam pendekatannya. Begitu ya, Dok? Iya, betul. Siap. Baik. Jadi insya Allah seperti itu, Dr. Jack. Ini kalau yang terakhir itu dari Dr. Febri sih, tapi sudah kita jelaskan itu. Kalau instrumennya atau cara membacanya berbeda, tetapi elemen penilaiannya semua lembaga akreditasi akan sama, karena maksud standarnya sama, kemudian maksud dan tujuannya sama, standarnya juga sama dari seluruh lembaga akreditasi kan begitu. Dr. Galih. Siap. Ya, dari Pak Abdul Ghafur, Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, bertanya Dr. Galih, bagaimana pemenuhan dokumen standar yang harus disiapkan? Apakah 2 tahun penuh selama masa pandemi? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mekanisme penilaian akreditasi oleh LARSI bagi rumah sakit yang telah menggunakan rekam medik elektronik? Nah, pertanyaan. Bagus sekali. Silakan. Terima kasih, Iya, betul. Dok, dilengkapi.
Iya, terima kasih. Jadi kalau selama pandemik itu dokumennya itu tetap telusurnya itu 1 tahun sebelumnya, Dok, itu. Jadi dokumen-dokumen yang selama masa pandemik itu akan dibaca lagi prosesnya. Setiap dokumen itu kan direvisi setiap kurun waktu, kan selambatnya 3 tahun sekali begitu. Jadi yang penting ada proses untuk revisinya, walaupun sebenarnya itu kontennya ternyata keputusan akhirnya itu tidak perlu ada yang direvisi, tapi proses revisinya itu ada. Jadi yang dibaca adalah dokumen 1 tahun sebelumnya gitu. Itu apa itu namanya yang akan dilakukan pada rumah sakit yang reakreditasi. Terus tentang rekam medik elektronik, secara prinsip itu rumah sakit itu boleh menggunakan rekam medik yang elektronik ataupun non elektronik. Kalau misalkan yang elektronik cukup itu nanti di print out kan begitu hasilnya, dan itu sudah setara begitu. Jadi untuk kebutuhan akreditasi nanti kalau kemudian itu nanti ya, bila itu nanti harus diupload pada apa itu namanya dokumen dokumen akreditasi atau silarsi, kalau misalkan itu di silarsi itu tinggal apa itu namanya screen capture itu bisa, atau print dalam bentuk PDF itu bisa begitu. Jadi akan sama nilainya antara rekam medik elektronik dengan non rekam medik elektronik begitu. Dokter minta izin, waktunya tinggal 5 menit lagi, kita harus tutup. Kira-kira pertanyaannya masih ada Bapak dan Ibu, seandainya masih ada yang terlewat, monggo dituliskan lagi di bawah. Dan kemudian sama kedua narasumber, kalau tidak berkeberatan nih sebagai tim inti LARSI, mungkin bersedia untuk dikontak apabila ada pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin berkenan di kolom chat menuliskan nomor WA-nya Mas Dr. Muzairi dan Mas Dr. Galih, itu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya spesifik gitu bisa langsung, tapi kalau yang sifatnya umum seperti permintaan pendampingan atau permintaan yang lain bisa ke tempatnya Mbak Titi di sekretariat gitu. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sambil menunggu nanti kalau dilihat Mas, ini ada pertanyaan-pertanyaan terakhir yang bisa saya rangkumkan. Kita sudah 2 jam ya membahas mengenai policy, dan pada intinya terima kasih tadi dikoreksi bahwa dengan surat edaran yang terakhir tertanggal 11 Februari 2022, maka sebetulnya ada waktu sekitar 1 tahun ya dianggap masih berlaku, dan harus rumah sakit menyegerakan diri mempersiapkan. Dan prinsipnya kalau katanya orang Betawi, katanya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Katanya begitu ya Dr. Muzairi sama Dr. Galih. Karena kalau mempersiapkan dokumen dan lain-lain itu alangkah baik, istilah orang Jawanya nggak mak petunduk gitu ya. Tapi sudah disiapkan jauh-jauh hari. Kemudian tadi dalam sistem apa-apa yang disiapkan, perbedaannya dengan yang lain, elemen penilaiannya yang jumlahnya lebih sedikit, standarisasi dan hal-hal yang lain sudah disiapkan. Materinya nanti tadi sudah ada pertanyaan ya, materinya bisa nggak, kami minta linknya untuk YouTube-nya bisa nggak buat disimak ulang, nanti sama produser hari ini sama Mas Budi akan disampaikan. Kalau nggak salah sih bocorannya, rekamannya itu akan dirapihkan dan kemudian akan ditayangkan di YouTube-nya LARSI. Monggo untuk informasi lanjutan nanti bisa mengikuti Twitter-nya LARSI atau Instagram-nya LARSI untuk kegiatan-kegiatan dan update-update-nya. Cuma jangan salah saja, Instagram LARSI itu LARSI_ID. Soalnya ada juga yang LARSI tapi itu adalah jualan pelancar ASI ya Dokter Muzairi, nanti salah masuk nanti. Sama juga itu pelancar ASI. Kalau lu bingung kok ini gimana sih, saya mau ke tempat Dokter Muzairi sama Dokter Galih kok malah diarahkan ke isinya toko online untuk membeli pelancar ASI. Hanya guyonan saja untuk 2 jam ini. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya masih menggantung atau mengganjal atau terlewatkan, mohon maaf dari kami sebagai moderator. Monggo Mas Muzairi sama Mas Galih menuliskan WA-nya nanti supaya bisa membantu.
Sampun Keduanya Dok, adalah sampun. ya, keduanya adalah pengurus inti dari LARSI dan bersedia membantu untuk teman-teman yang berkebutuhan. Dari saya cukupkan sampai di sini acara. Mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada Mas Budi di Jogja.